Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberi kelancaran untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, ayo Zeli, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Oke, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menambah semangat kita dengan kita menyanyi semangat pagi yang berjudul lagu Maju Tak Gentar. Nih, Ibu ada videonya. Yuk, kita mulai 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, gerak, menerjang terkau. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang terkau. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Hore. Gimana udah pada semangat belum untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Sebelum kita masuki pembelajaran, kita baca buku dulu ya. Baca buku yang kalian bawa hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dibaca bukunya. Baik, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran yang bertema tentang pahlawanku, subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, ada ingat nggak kemarin kita mempelajari pelajaran tentang tema apa? Kerjaan, Bu. Pekerjaan, Bu. Iya, benar, pekerjaan orang tua. Nah, masuk ke pembelajaran hari ini.
hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Sebelumnya Ibu tanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan orang yang sudah berjuang, Bu. Ya, betul, orang yang sudah berjuang. Pahlawan itu kuat, Bu, hebat. Iya, benar. Ada lagi? Pahlawan orang yang membela kebenaran. Iya, benar semua jawabannya. Jadi pahlawan itu adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa dan negara, dan juga agama. Mereka telah rela mengorbankan harta benda, nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, motivasi yang bisa diambil yaitu sebelum kita masuki pembelajaran hari ini tentang pahlawan, kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun negeri kita ini. Jangan pantang menyerah karena generasi kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi kalian harus tetap semangat, semangat kalian harus semangat pahlawan, semangat 45, semangat. 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 Lanjut. Nah, di sini Ibu ada gambar. Gambar apa ini yang kalian lihat apa dari gambar ini? Anak kecil lagi bantu nyebrang kakek-kakek. Iya, benar. Apa yang mereka lakukan? Membantu kakek. Nah, pendapat kalian mengenai hal itu gimana? Baik. Berarti anaknya itu peduli. Iya, benar. Nah, hal baik yang bisa kalian contoh dari gambar yang tadi apa? Menolong orang lain. Menolong. Iya, benar. Jadi, dari gambar yang sebelumnya tadi itu, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan untuk menghargai mereka. Kalian bisa meneladani sikap-sikap kepahlawannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, kalian tuh terapin sikap-sikap kepahlawanan dari hal-hal yang sederhana di kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Jadi hari ini kita akan membahas tentang perjuangan para tokoh di kerajaan Hindu, di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di sini ada teks bacaan tentang Raja Purnawarman, Panji Raja Segala. Kita baca dengan seksama ya. Iya, Bu. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai mereka menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada saat musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarunten. Nah, ini ada tugas. Kalian kan tadi udah membaca nih, kalian bisa membaca ulang. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. Ini kalian mengerjakan ini dulu selama Ibu kasih waktu. Kalau udah selesai, bisa dikumpulin ke Ibu ya. Ibu kasih waktu selama 30 menit dari sekarang. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Ya, bisa dikumpulin ya.
Iya, Bu. Selanjutnya. Nah, ini upaya Purnawarman mengatasi banjir. Pada tahun 410 Masehi, Raja Purnawarman mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga atau Setu Gangga di Cirebon. Saat tahun 412 Masehi, Raja Purnawarman memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang, termasuk wilayah Tarumanegara. Pada tahun 417 Masehi, melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati sampai Sunda Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir. Nah, yang terakhir 419 Masehi memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Nah, di sini ada foto Candi Cangkuang, yaitu peninggalan Raja Purnawarman, dan ada telapak kaki Raja Purnawarman di Prasasti Ciarunten. Nah, lanjut, berikut adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada Sultan Iskandar Muda, kerajaan dari Aceh. Ada Sultan Hasanuddin yang disebut ayam jantan dari timur. Dia dari kerajaan Guatalo, Makassar. Ada juga Raja Balaputra Dewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Ada Raja Majapahit, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada prasasti tadi Raja Purnawarman, prasasti Ciarunten, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor. Amatilah gambar di atas. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaanmu di bawah ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng aja, soalnya ini sejarah yang harus diungkap. Pertama, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Yang terakhir, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya yaitu berani, tegas dalam memimpin. Selanjutnya, ada perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah air dengan tetesan darahnya. Beliau juga seorang yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Selanjutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam pengembangan tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Yang ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti Gajah Mada, menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Nah, ini tugas buat kalian. Kalian bisa kerjakan untuk pekerjaan rumah kalian. Jadi ini diberi waktu untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Ya. Nah, ini masukin materi yang terakhir, yaitu kita masuki materi IPA. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pengembangan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam.
Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat air di dalam kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sifat-sifat cahaya itu apa aja? Dapat menembus benda bening, mantul, merambat lurus, terus berbayang. Terus apa lagi? terus apa lagi ya Bu? Saya lupa Bu. Saya lupa. Kalau nggak tahu kita lanjut. Nah, di sini ada penerapan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Di sini, nih, percobaan-percobaan sifat cahaya, yaitu yang pertama merambat lurus. Ini tata caranya. Jadi sebelumnya, ini tuh adalah tugas kelompok. Jadi kalian disuruh membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Dalam kelompok itu kalian melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, di buku ada tata caranya melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifatnya kalian udah tahu ya, di buku juga ada. Jadi kalian bisa baca. Selanjutnya. Ya. Nih, nanti kalian bikin laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Ini contoh laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya dari Ibu. Yang pertama nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan. Nah, ini di sini ada 4 percobaan. Yang pertama, percobaan cahaya dapat merambat lurus. Tujuannya mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahannya 3 buah karton, sebuah lilin, korek api. Nah, itu kalian bisa kerjakan di rumah bersama kelompok kalian. Selanjutnya. Ini juga udah ada langkah-langkah kerjanya dan hasil pengamatannya. Pokoknya kalian bisa lihat langkah-langkahnya ada di buku semua lengkap. Kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Ya. Ini tugasnya di lembar. Nanti kalian bikin lembar kerjanya seperti ini ya. Ya, Bu. Bu. Nah, karena pembelajaran hari ini udah selesai, sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak? Pembelajaran hari ini tuh kita belajar apa aja sih? Saya, Bu, saya. Nanti ditambahin lagi sama yang lain ya. Ya, siap. Yang ya, saya ambil dari hari ini itu kita tadi udah belajar tentang Raja Mula Warman, mulai dari dia bangun saluran air, terus dia juga banyak deh, dia pahlawan hebat. Terus selanjutnya kita juga mengenal nih pahlawan-pahlawan apa aja yang sudah tadi dijelasin sama Ibu. Terus habis itu kita membahas tentang IPA, tentang sifat-sifat cahaya. Udah, iya, Bu. Mau nambahin, Bu, mau nambahin. Iya, boleh. Iya, sifat-sifat cahayanya bisa menembus benda bening. Lalu? Merambat Lupa, Bu. lurus. Iya, merambat lurus. Dipantulkan, dibiaskan. Nah, betul. Nah, dari pembelajaran hari ini, yang kalian bisa ambil dari sifat-sifat kepahlawanan yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari itu apa aja? Contoh-contoh Menolong orang sederhana. lain, membantu orang tua,
terus bekerja beker- keras, iya, gotong royong, Semangat, pantang menyerah. baik. Iya, benar semua. Jadi kalian juga setelah belajar ini, semoga kalian bisa menerapkan hal-hal sederhana di kehidupan kalian ya. Iya, Bu. Baik, karena Baik, Bu. pembelajarannya sudah selesai dan sudah Ibu beri tugas tadi, silakan kalian kerjakan di rumah. Dan sekarang kita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik, Zeli, dipimpin doa sebelum Baik, pulang. teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Salam untuk orang tua Iya, kalian. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Dadah, Ibu. Makasih.